Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang kepada Pak Bambang Triwahyono atas ketersediaannya untuk melihat video presentasi kami. Eh, dan sekarang kami ingin mempresentasikan mengenai hasil laporan analisis jurnal kami dengan mengambil tema Network Analysis, Matrix Agency, dan Analisis Agent dalam jaringan sosial. Sebelum melanjutkan ke dalam pembahasan kami, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Jeremy Marco Namara dengan NIM 2410511143. Saya Nur Nabila dengan NIM 2410101149. Saya Zalfa Putra Nugraha dengan NIM 2410511151. Saya Muhammad Yasin dengan NIM berakhiran 158. Saya Valentino Sumarno dengan NIM akhir 159. Baik, sebelum memasuki dalam pembahasan kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Baik, latar belakang. Aljabar merupakan cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan operasi bilangan variabel, serta menjadi dasar penting dalam memahami konsep lanjutan seperti kalkulus dan geometrik analitik. Aljabar linear juga digunakan untuk menggambarkan objek seperti garis dan bidang, serta diterapkan dalam analisis jaringan sosial melalui matriks agensi dan analisis eigen, yang dimana membantu mengukur pengaruh dan peran dalam suatu sistem seperti yang dilakukan pada jurnal yang kami analisis saat ini, yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Note Excel. Setelah itu, pada rumusan masalah, aljabar linear ini seringkali dipahami sebagai teori matematis yang abstrak. Padahal, sebenarnya konsep-konsep di dalamnya seperti matriks, vektor, dan mereka punya peran penting dalam banyak aplikasi nyata. Salah satunya dalam analisis jaringan sosial. Dalam konteks struktur organisasi, jaringan antar individu dapat dipresentasikan dalam bentuk matriks adjacency. Dan informasi penting seperti posisi strategis seorang dalam jaringan bisa dianalisis menggunakan nilai dan vektor eigen. Melalui jurnal ini muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana aljabar linear, khususnya matriks dan analisis eigen, diterapkan dalam memetakan dan memahami jaringan sosial? Boleh dilanjut? Nah, untuk tujuan penulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep-konsep dalam aljabar linear, seperti matriks adja- adjacency dan analisis eigen, digunakan dalam analisis jaringan sosial. Selain itu, tulisan ini juga ingin mengeksplorasi bagaimana aplikasi Microsoft Note Excel dimanfaatkan untuk memvisualisasikan hubungan antar individu dalam suatu organisasi, serta bagaimana aljabar linear dapat membantu mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki peran sentral dalam jaringan tersebut. Dengan menghubungkan materi perkuliahan dengan studi kasus nyata, penyelesaian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa aljabar linear juga dapat ditetapkan dalam menganalisis jaringan sosial. Boleh dilanjut? Kita masuk pembahasan. Yang pertama ada latar belakang topik. Jadi, paper yang berjudul Analisis Jaringan Sosial, Sentralitas, dan Koefisien Cluster pada Struktur Organisasi Universitas menggunakan aplikasi Microsoft Note Excel. Ditulis oleh Dini Andiani, Dila April, dan Siti Dwi Rahayu dan dipublikasikan dalam Majalah Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor atau unit paling berpengaruh dalam struktur organisasi, yaitu Universitas Uniba, dengan menggunakan pendekatan sosial Network Analysis atau SNA. Dalam penelitian ini, sebanyak 32 unit organisasi dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi universitas dan wawancara langsung. Microsoft Note Excel ini digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan analisis dan visualisasi jaringan sosial yang terbentuk dalam struktur organisasi. Note Excel ini juga memungkinkan penghitungan berbagai matriks jaringan sosial seperti sentralitas dan koefisien cluster.
yang memberikan gambaran mengenai pola hubungan antar unit dalam organisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa fakultas merupakan aktor paling sentral dan berpengaruh dalam jaringan tersebut. Konsep aljabar linear yang diterapkan. Penelitian ini menerapkan berbagai konsep dalam aljabar linear, terutama dalam konteks representasi dan analitis graf. Yang pertama, matriks adjacency. Matriks berukuran 32 kali 32 digunakan untuk mempresentasikan jaringan sosial. Baris dan kolom menyatakan simpul unit organisasi, sedangkan elemen matriks berupa angka 0 atau 1 menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antar simpul. Yang kedua, degree centrality merupakan jumlah simpul yang berhubungan langsung dengan simpul tertentu. Nilai ini diperoleh dari jumlah satu dalam baris atau kolom matriks adjacency. Yang ketiga, betweenness centrality mengukur seberapa sering suatu simpul menjadi perantara dalam jalur terpendek antar simpul lainnya. Nilainya menunjukkan pentingnya simpul tersebut sebagai jembatan informasi. Yang keempat, closeness centrality mengukur seberapa dekat satu simpul dengan semua simpul lainnya dalam jaringan. Simpul dengan nilai closeness tinggi memiliki akses cepat ke seluruh jaringan. Yang kelima, engine vector centrality yaitu mengukur pengaruh simpul dalam jaringan berdasarkan pentingnya simpul-simpul yang terhubung dengannya. Dihitung dengan menggunakan konsep nilai dan vektor engine dalam matriks. Yang terakhir, clustering coefficient mengukur kecenderungan simpul untuk membentuk klaster kecil. Simpul dengan CF tinggi menunjukkan hubungan lokal yang kuat dengan simpul-simpul sekitarnya. Oke, baik. Jadi selanjutnya ada visualisasi dan contoh hitung. Pada tugas ini, kami menganalisis struktur organisasi Universitas Balai Bandung atau Unibah menggunakan pendekatan Social Network Analysis atau SMA yang sudah dijelaskan. Kemudian dengan bantuan aplikasi Microsoft Note XL pada jurnal ini menganalisis atau mengubah unit-unit organisasi menjadi sebuah jaringan sosial, di mana setiap bagian organisasi ini dipresentasikan sebagai simpul dan hubungan antar bagian dipresentasikan sebagai panah atau edge dalam sebuah graf yang berarah. Kemudian hasil dari visualisasi graf menunjukkan bahwa 32 simpul dalam jaringan organisasi ini, yaitu simpul nomor 2, rektor, berada di posisi pusat sebagai simpul pengendali. Namun simpul yang paling berpengaruh dalam jaringan adalah fakultas atau simpul nomor 7. Hal ini dapat dilihat dari seluruh metrik jaringan yang dianalisis. Bisa diubah ke jurnalnya. Oke. Seperti bisa dilihat di sini, ini ada tabel daftar aktor yang dikumpulkan tadi sebanyak 32 yang diambil dari website resmi kampus ataupun lewat wawancara secara langsung, di mana rektor ini menjadi eh, simpul nomor 2, kemudian di bagian 7 ada fakultas. Kemudian naik satu halaman. Nah, di mana di sini eh, fakultas ini menjadi simpul yang eh, menjadi yang paling mengukur banyak koneksi langsung yang dimiliki sebuah simpul. Fakultas ini bisa dilihat dari tabel memiliki 14, yaitu terdiri dari 2, 4, 5, 6, 8, 9, dan seterusnya. Jadi dia memiliki peran yang penting di mana eh, ini tuh mengukur metrik seberapa banyak koneksi langsung yang dimiliki sebuah simpul. Fakultas ini memiliki 14 koneksi langsung, termasuk rektor, wakil rektor 1 hingga 3, terus berbagai lembaga lainnya, berdasarkan adjacency list dalam laporannya. Jadi degree centrality fakultasnya adalah 14. Kemudian boleh ke halaman selanjutnya. Mana di sini pada tabel 4 ada hasil perhitungan pada graf yang menggunakan aplikasi Microsoft Note XL. Di sini kita bisa melihat pada bagian BC atau between centrality-nya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa di uh, faktor di aktor 7 yaitu fakultas ada 382. Uh, Slide selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, bisa bisa kita bandingkan dengan yang lain bahwa di sini fakultas memiliki betweenness centrality yang paling tinggi atau 382, di mana
Metrik ini menghitung seberapa sering sebuah simpul menjadi jalur penghubung di antara dua simpul lain. Jadi, jika ada aktor-aktor lain yang ingin melakukan suatu hubungan, fakultas ini menjadi rute tercepat bagi aktor lain untuk melakukan hubungan seperti itu. Diam di sini dulu sebentar. Oke, jadi kemudian yang ketiga itu ada closeness centrality, yaitu metrik ini menunjukkan seberapa dekat posisi simpul terhadap simpul lainnya. Nah, nilai closeness ini eh, yang tinggi itu berarti simpul dapat mengakses simpul lain dengan cepat. Nah, dalam laporan ini fakultas yang memiliki closeness yang paling tinggi di mana itu ada 0,018 jika dibandingkan dengan yang lainnya. Turun ke bawah. Nah, jadi tidak ada yang lebih dari 0,018. Jadi eh, fakultas itu bisa mengakses simpul lainnya dengan cepat. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada eigenvector centrality, di mana metrik ini menunjukkan pengaruh sebuah simpul berdasarkan kualitas-kualitas simpul yang terhubung dengannya. Dan fakultas memiliki 0,092. Jadi fakultas ini tidak hanya memiliki banyak koneksi, tetapi juga terhubung dengan simpul-simpul penting dalam organisasi lainnya. Kemudian yang kelima ada clustering koefisien, di mana metrik ini menunjukkan apakah simpul-simpul di sekitar suatu simpul juga saling terhubung satu sama lain. Nah, dalam laporan beberapa simpul seperti LPM, LPPM, pustakaan, sistem pusat informasi, pusat karir itu membentuk satu kelompok yang sangat erat dengan nilai clustering koefisiennya itu 1000. Yang berarti ini semua simpul tersebut saling terhubung secara langsung dan membentuk klaster yang solid. Oke, balik ke PPT-nya. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, di Kris centrality itu mengukur jumlah koneksi langsung yang dimiliki oleh suatu simpul. Nah, dalam jurnal fakultas ini atau aktor yang nomor 7 memiliki koneksi langsung sebanyak 14. Kemudian between centrality ini mengukur seberapa sering simpul berada jalur terpendek, tercepat untuk mengakses uh, aktor lainnya itu menggunakan fakultas yaitu between centrality-nya ada 382. Kemudian ada closeness centrality yaitu sentralitas kedekatan mengukur jarak rata-rata sebuah simpul terhadap semua simpul lain. Nah, kemudian fakultas mendapatkan 0,018. Selanjutnya. Nah, kemudian ada eigenvector centrality, di mana ini mengukur pengaruh sebuah simpul dengan mempertimbangkan pentingnya simpul-simpul yang terhubung dengannya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya itu banyak banget simpul-simpul penting yang terhubung ke fakultas. Gitu. Dan terakhir ada clustering koefisien, di mana ini mengukur seberapa besar kemungkinan bahwa tetangga-tetangga dari suatu simpul juga saling terhubung. Nah, nilai maksimumnya adalah satu, yang berarti semua tetangga saling terkoneksi. Dalam jurnal, aktor 9 hingga 13, yaitu LPM, LPPM, perpustakaan, pusat sistem informasi, dan pusat karir ini memiliki clustering koefisiennya itu 1000. Gitu. Lanjutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke simpulan. Nah, kesimpulan dari hasil yang kita analisis selama seminggu ini adalah hasil analisis menunjukkan bahwa fakultas merupakan simpul paling netral dalam jaringan sosial struktur organisasi Uniba. Hal ini mencerminkan peran strategis fakultas dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar unit, serta penyebaran informasi. Dengan nilai-nilai sentralitas yang tinggi dan keterhubungan yang luas, fakultas bertindak sebagai penghubung utama dalam sistem organisasi. Selain itu, adanya klaster dengan nilai koefisien klaster sempurna atau CF sama dengan 1 menunjukkan bahwa bagian-bagian administratif tertentu bekerja secara sangat terintegrasi. Analisis menggunakan Microsoft Note XL dan pendekatan aljabar linear terbukti efektif dalam memahami dinamika organisasi secara visual dan kuantitatif. Next. Nah, itulah tadi hasil analisis selama seminggu yang telah kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah dalam pengucapan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.